Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita menunjukkan kepedulian kita untuk saudara-saudara kita. Apakah kita akan diam? Ya. Apakah kita akan tetap seperti ini? Ya. Bukan kasus ras, tapi ini kasus saja sudah permainan politik tingkat tinggi. Maka itu kita tidak ingin. Jangan jadikan orang Minang sebagai tumbal politik. Jangan jadikan orang Minang sebagai tumbal politik. Kami orang Minang tidak pernah membuat gaduh, membuat kotor. Kami selalu berusaha membangun perdamaian, berusaha membangun keselamatan. Alam seperti itu, coba bayangkan bagaimana dahulu seluruh masyarakat Minangkabau berhimpun mencapai tempat yang tinggi seperti itu. Mereka kukuhkan suatu semangat kebersamaan. Mereka bersumpah di situ. Selama orang Minang hari ini bangkit membawa Islam, maka kita akan berhadapan dengan mereka. Mereka akan terus merecoki kita di Minangkabau. Kita tidak anti NKRI. Sesungguhnya sidang jemaah, justru perjuangan NKRI ini diwarnai oleh orang Minang. Ketika orang Minang mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Karena mayoritas konseptor negara ini adalah orang Minang. Maka selama ini perjuangan masih jasa orang Minang. Ini yang menurut kita adalah undang pasal-pasal karet yang mesti harus ditolak gitu. Nah, ini kan sebuah kedunguan dari DPR kita. Kita ingin dari daerah ini menyuarakan ke pusat nantinya. Ya, dan benar disahkan beberapa pasal-pasal karet. Dan kita tetap mengkritisinya hari ini. Kita memang beberapa pasal-pasal karet seperti ini memang seharusnya ditolak seperti ini. Harapannya dari daerah bisa mendorong ke pusat. Siang ini pemuda mahasiswa Minang laporkan Puan ke Polri. Kita warga Minang sangat nasionalis, tak pernah warga Minang mau rubah Pancasila jadi Ekasila. Jumat siang pemuda mahasiswa Minang akan laporkan Puan Maharani ke Barreskrim Polri. Buntut pernyataan, semoga Sumbar menjadi provinsi pendukung negara Pancasila yang diutarakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani memicu kemarahan masyarakat Minang. Rencananya kelompok masyarakat Sumatera Barat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang PPMM akan menyambangi kantor Barreskrim Polri guna melaporkan Puan Maharani. Ketua PPMM David menegaskan seharusnya Puan sadar jika ucapan tersebut akan memecah belah anak bangsa. Statement itu yang merasa terhormat Bu Puan Maharani sungguh mengganggu putra asli Sumatera Barat. Yang merasa terhormat itu justru menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia. Rasa kebangsaan saat ini terkoyak dengan ucapan Puan Maharani. Begitulah kata David dalam keterangannya. Ia pun menuding Putri Megawati Soekarno Putri ini meragukan rakyat Sumbar dalam menjaga Pancasila. Selain itu, pernyataan Puan yang juga Ketua DPR RI itu seakan merupakan dan melupakan jasa putra-putri Sumbar yang turut serta berjuang memerdekakan Indonesia. David pun menyebut nama sang proklamator Muhammad Hatta, Sultan Syahrir Tan Malaka, Hamka dan sejumlah pahlawan lain yang turut memerdekakan bangsa Indonesia. Jangan ragukan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat. Kurang bukti apa masyarakat Sumbar dalam ikut merebut kemenangan dan kemerdekaan Republik Indonesia? Puan mungkin lupa atau tidak tahu kalau mereka orang Sumatera Barat. Jangan sampai pejuang proklamasi menangis dengan ujaran itu. Ketua PPMM ini menegaskan ia bersama anggota lainnya akan mendatangi Barreskrim Mabes Polri pada Jumat siang. Pihaknya akan melaporkan Puan Maharani dengan dugaan penghinaan terhadap masyarakat Sumatera Barat. Dinilai lukai hati orang Minang, Puan Maharani dilaporkan kepada polisi. Perkumpulan pemuda-pemudi dan masyarakat Minang di Jakarta yang tergabung di Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang atau PPMM. Jumat 4 September 2020 akan melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat PDIP Puan Maharani ke Barreskrim Mabes Polri. Laporan tersebut akan dibuat menyusul pernyataan kontroversi dari Puan yang melontarkan harapan Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Menurutnya, pernyataan Puan tersebut telah membuat gaduh publik di ranah Minang, bahkan dianggap telah mengganggu mereka sebagai putra dan putri asli Sumatera Barat. Pernyataan itu pula menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia. David menegaskan jangan pernah ragukan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat. Kurang bukti apa masyarakat Sumatera Barat dalam ikut merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai pejuang proklamasi menangis dengan ujaran cucu dari Bung Karno itu.
Langkah melaporkan Puan ke polisi, kata David, juga mendapatkan respon positif dari masyarakat di Ranah Minang. Bahkan dia mengaku saudara di kampung juga meminta mereka di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Mereka juga protes keras atas ujaran yang disampaikan Puan itu. Di mana hal itu sangat mengganggu dan saat ini masih mengumpulkan bukti serta konsolidasi dengan tim kuasa hukum. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani saat mengumumkan pasangan Cagup-Cawagup Sumatera Barat untuk Pilkada 2020 berharap agar Provinsi Sumbar mendukung Pancasila. Rekomendasi diberikan kepada Insinyur Mulyadi dan Dr. Andes Haji Ali Muhni, Merdeka. Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Sementara itu, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri sempat curhat sulitnya PDIP menang di Sumatera Barat. Mega mempertanyakan kenapa rakyat di Sumatera Barat belum sepenuhnya mempercayakan pilihannya pada PDIP atau calon-calon yang diusung PDIP sebagai alat perjuangan politik di pemilihan umum. Sementara itu, HNW sindir PDIP tak ada di Sumbar, usulan Pancasila jadi Ekasila Trisila. Politikus PDIP Zuhairi Misrawi atau akrab disapa Gusmis menilai Sumatera Barat berubah total semenjak 10 tahun dipimpin dan diprovokasi PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid atau HNW menyindir balik PDIP. Justru harus ditegaskan bahwa di Sumatera Barat memang tidak terjadi perubahan, tapi bukan tidak terjadi perubahan dalam hal yang berkaitan dengan masalah kemajuan dan kesejahteraan. Tidak terjadi perubahan dalam hal komitmen dengan NKRI dan komitmen Pancasila. Begitulah kata HNW kepada wartawan Kamis 3 September 2020. HNW mengatakan warga Sumbar tetap berpegang teguh dengan Pancasila dan NKRI. Lebih lanjut, HNW menyebut tak pernah ada usulan dari Sumbar agar Pancasila diperas menjadi Ekasila dan Trisila. Mereka tetap berada dalam NKRI dan juga tetap dengan Pancasila dan tidak pernah dari Sumatera Barat usulan untuk menjadi Ekasila, menjadi Trisila, menjadi hal-hal yang kemudian menjadi polemik belakangan ini. Dan belakangan ada melalui RUU HIP yang kemudian ingin merubah dari Pancasila menjadi Trisila, Ekasila. Sumatera Barat tidak pernah ada wacana semacam itu. Menurut HNW, Pancasila bagi warga Sumbar telah final. Pancasila dan NKRI dianggap sebagai warisan dan perjuangan para tokoh Sumbar. Mereka tidak pernah berubah dari Pancasila, sudah final. Karena bagi mereka Pancasila yang final itu dan NKRI adalah warisan dari perjuangan dari para tokoh. Sebelumnya Zuhairi Misrawi menjelaskan lebih jauh soal maksud Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengatakan semoga Sumbar menjadi pendukung negara Pancasila. Zuhairi yang akrab disapa Gusmis menilai Sumbar berubah total sejak 10 tahun dipimpin oleh PKS. Apa yang disampaikan oleh Puan lebih dalam perspektif kekinian sekaligus harapan agar Pancasila benar-benar membumi dalam laku keseharian dan kehidupan berbangsa. Sebab Provinsi Sumatera Barat setelah 10 tahun dipimpin PKS, berubah total. Banyak kader PKS yang memprovokasi masyarakat untuk menolak kepemimpinan Jokowi. Padahal Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang menaruh perhatian besar terhadap kemajuan Sumatera Barat. Begitulah kata Gusmis kepada wartawan. Terkait meskipun PDIP sudah klarifikasi, PMM dan Garda NKRI Sumbar desak Puan Maharani minta maaf ke rakyat Sumbar. Pernyataan Ketua DPP PDIP yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI, Puan Maharani berharap Provinsi Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Hal itu ia sampaikan saat mengumumkan pasangan bakal calon kepala daerah yang didukung PDIP di Pilkada serentak 2020. Pernyataan Ketua DPR RI ini memunculkan tanda tanya besar dan beragam tanggapan oleh rakyat Sumatera Barat. Sontak organisasi Pergerakan Milenial Minang dan Garda NKRI Sumatera Barat menanggapi pernyataan Puan Maharani yang dianggap membuat gaduh di tengah masyarakat Sumatera Barat. Friki Haldi, Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang atau PMM, mengungkapkan pernyataan Puan Maharani membuat masyarakat Sumatera Barat tersinggung oleh ucapannya, yang menilai selama ini secara tidak langsung Sumbar dianggap tidak mendukung Pancasila. Tentu hal ini sangat disayangkan pernyataan dari Puan Maharani yang mengandung banyak makna yang salah satunya ditangkap mengarah kepada penilaian masyarakat Sumbar belum Pancasila. Kita meyakini seutuhnya masyarakat Sumbar selama ini sangat menjunjung tinggi Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai warga negara. Mungkin Puan lupa sejarah bangsa Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur. Pada pemikir terbaik Sumatera Barat, 4 dari 3 founding father berasal dari Sumatera Barat. Kita berharap partai PDIP tidak mengklaim bahwa mereka paling Pancasila, apalagi dalam kontestasi Pilkada Sumatera Barat.
Dalam memilih pemimpin tidak ada tolak ukur siapa yang paling Pancasila dan belum ada satupun lembaga yang mampu mengukur siapa yang paling Pancasila. Begitulah kata pria yang kerap disapa Kuya Fikri. Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Garda NKRI Sumatera Barat Febrianti Putra. Soal Pancasila cukup dibuktikan saja Sumbar mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun PDIP telah mengklarifikasi statement dari Puan Maharani, PDIP melalui Hasto Kristianto menilai klarifikasi tersebut tidak nyambung sama sekali. Pihaknya juga mendengar bahwa Ibu Mega bingung kenapa PDIP tak banyak pemilihnya di Sumatera Barat. Hal ini disampaikan di mana kondisi saat ini PDIP memberikan rekomendasi pada partai kepada calon kepala daerah dan secara tidak langsung bisa ditafsirkan memberikan makna kepada pendengar belum memilih PDIP belum Pancasila. Pergerakan Milenial Milang dan juga Garda NKRI Sumatera Barat mengancam akan melakukan aksi besar-besaran jika anak Megawati Soekarno Putri yang menjabat Ketua DPR RI itu tidak meminta maaf kepada seluruh rakyat Sumatera Barat.